Salam sejahtera bagimu, para pecinta Sabda Allah. Apa yang akan kita katakan bila kita mengenal seseorang yang wataknya amat buruk, bahkan dimusuhi oleh banyak orang, tetapi tiba-tiba saja menampilkan suatu perubahan? Ia berbuat baik dan berusaha untuk memperbaiki segala kesalahannya. Saya yakin bahwa respon pertama kita adalah geleng-geleng kepala, menepuk jidat kita, atau mengelus-elus dada kita dan berkata, "Tidak mungkin, pasti ada maksud tertentu yang disembunyikannya." Ya, wajar saja kita ragu seperti itu. Karena mengubah watak itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Mengubah pandangan orang lain tentang identitas seseorang yang sudah sangat dikenalnya juga tidak semudah menerbangkan buluh. Tetapi jika perubahan itu dikehendaki oleh Tuhan, bahkan Tuhan ikut campur tangan di dalamnya, adakah di antara kita yang bisa membantahnya? Para pecinta Sabda Allah, hari ini kita memestakan pertobatan Rasul Paulus. Perubahan yang dialaminya itu sungguh dikehendaki Tuhan. Memang pada mulanya banyak pendengar warta Rasul Paulus yang meragukan kesaksiannya tentang Yesus, karena masih tersimpan jelas di benak mereka tentang track record masa lalunya. Ia adalah pemburu dan juga penyiksa para pengikut Yesus. Tetapi setelah Rasul Paulus menceritakan pertemuannya dengan Yesus dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, perlahan-lahan mereka mulai percaya. Untuk makin meyakinkan kesaksiannya ini, Rasul Paulus pun membuktikannya dengan menjadi pewarta Injil yang giat. Ia menghayati pesan Yesus dalam Injil hari ini dari Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Seturut penjelasan Lukas dalam Kisah Para Rasul, selama hidupnya Rasul Paulus mengadakan 3 misi pewartaan Injil. Dia hampir menjelajahi seluruh daerah Asia Kecil dan terakhir bermuara di Roma. Di sana ia menjadi martir Kristus. Semua perjalanan misinya ini harus kita catat dengan baik, amat tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi Rasul Paulus percaya bahwa Tuhan yang memilihnya, Tuhan pula yang akan bertanggung jawab. Sebagai buktinya, Tuhan selalu menyertai misinya dengan aneka tanda. Sebab siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Para pecinta Sabda Allah, Paus Paulus VI pernah berkata bahwa tugas mewartakan Injil adalah tugas gereja. Hal ini berarti bahwa pewartaan Injil bukan hanya monopoli kaum klerus saja, tetapi
kita semua diserahi tugas demikian. Seturut semangat Rasul Paulus, pewartaan Injil yang paling mendesak untuk dikembangkan dewasa ini adalah merasul dalam dunia digital. Kita dipanggil untuk bijak menggunakan semua komunikasi media sosial ini, apapun bentuknya, untuk menyebarluaskan sabda Allah. Berlomba-lombalah untuk menghadirkan konten-konten kreatif dan inovatif yang menyuarakan kemuliaan Allah, bukan mempromosikan diri sendiri. Allah lah yang harus pertama-tama dikenal, bukan kehebatan kita. Selain itu, manfaatkanlah pula internet yang memiliki karakter global dan tanpa batas itu sebagai kaki-kaki kerasulan digital kita yang mampu bepergian kemanapun. Jangan sia-siakan kehadirannya. Para pecinta sabda Allah, Paroki Tomang telah memulai pewartaan digital itu. Salah satunya lewat renungan harian Katolik ini. Lantas, bagaimana dengan Anda? Tuhan memberkati.